Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Sri Diana, peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2022, Angkatan 9 Kelompok 3, Jabatan Calon Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, penempatan Biro Umum Sekretariat Utama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Di mana kriteria dari Smart ASN adalah 1. Memiliki integritas, 2. Mampu bekerja dengan profesional, 3. Memiliki sikap keramahan atau hospitality, 4. Memiliki kemampuan networking, 5. Memiliki jiwa entrepreneurship, 6. Berwawasan global, 7. Menguasai IT, dan 8. Mampu berbahasa asing. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kompetensi literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan dan juga kewirausahaan. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Jokowi, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital terbagi atas 4 bagian, yaitu etis menggunakan media digital atau digital ethics, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital atau digital culture, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Pembahasan pertama yaitu mengenai etika bermedia digital. Etika bermedia digital atau digital ethics yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah budaya bermedia digital atau digital culture, adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi digital yang terakhir yaitu aman dalam bermedia digital atau digital safety, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama yaitu landscape digital, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses dunia digital, seperti komputer, notebook, netbook, tablet, ataupun telepon pintar. Yang kedua yaitu mesin pencarian informasi, yaitu berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai yang kita gunakan untuk mencari informasi dan solusi dari permasalahan kita sehari-hari, seperti Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, dan sebagainya. Implementasi literasi digital yang ketiga yaitu pada aplikasi percakapan dan media sosial. Contohnya yaitu WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan dalam menggunakan aplikasi percakapan
atau media sosial dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi literasi digital pada penggunanya. Kompetensi tersebut meliputi mengakses, menyeleksi, memahami, memverifikasi, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Contoh implementasi literasi digital selanjutnya yaitu aplikasi dompet digital, Lokapasar, dan transaksi digital. Pada Lokapasar atau pasar elektronik, dengan koneksi internet kita tidak harus datang ke toko luring. Sebagai pembeli, kita dimanjakan dengan kemudahan dan kenyamanan. Sementara itu, penjual tidak perlu menghabiskan biaya operasional untuk meningkatkan pendapatan penjualan mereka. Dalam mengimplementasikan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan menimbulkan implikasi, seperti diantaranya yang pertama, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada perpecahan di ruang digital. Yang kedua, tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Yang ketiga, tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Adapun contoh ragam penipuan digital yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Bagaimana langkah kita dalam menghadapi implikasi literasi digital tersebut? Yang pertama yaitu dengan menginternalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai ruang, termasuk dalam ruang digital. Yang kedua, dengan memiliki kompetensi literasi digital, yaitu etika dalam bermedia digital, budaya dalam menggunakan digital, kemudian bagaimana menggunakan media digital dengan aman dan mampu menggunakan media digital dengan baik. Sehingga kita tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Sekian pembahasan mengenai Learning Journal Agenda 3, yaitu mengenai Smart ASN. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram.